Enak banget kopinya. Oke, halo semuanya. Gue bakalan mulai dari cerita dulu dikit deh ya. Di sebelah gue ini kan ada sebuah partisi nih ya, atau separator. Nah di sebelah sononya itu adalah primary setup gue yang mungkin kalian juga udah sering lihat di video-video sebelum ini ya. Yang mana setup itu gue pakai buat semua kegiatan gue ya, kayak dari konsepin konten, browsing tentang tren baru apa di peripheral, termasuk teknologi barunya dan termasuk how it works juga. Terus gue pakai buat kerjaan yang agak berat juga kayak misalkan editing, terus kayak misal buat main game, termasuk juga buat testing product review ya. Pokoknya segala macam tuh all in one ya. Gue pakai primary setup gue karena emang nggak ada setup lagi cuy, cuman satu-satunya itu doang. Nah problemnya adalah gue ngerasa kalau gue cuman butuh kayak ngetek-ngetek doang buat konsepin konten ataupun kayak sekedar browsing doang itu rasanya agak overkill pakai di primary setup gue ya, karena dia itu powered by PC by the way. PC itu listriknya harusnya lebih boros daripada laptop gitu ya, jadi gue emang udah cukup lama ngidam pengen punya secondary setup yang powered by laptop. Karena laptop itu kan harusnya lebih hemat daya. So kalau gua ada kerjaan ringan ya tinggal ngerjainnya di setup laptop itu aja. Cuma problemnya lagi adalah gua nggak bisa pakai laptop stand alone. Mungkin karena gua udah lama banget kebiasaan pakai PC ya. Jadi meskipun pakai laptop, gue tuh pengen tetap ada monitor dan ada peripheralnya kayak keyboard, mouse dan sejenisnya. So lewat video ini akhirnya ya salah satu wishlist besar gua itu terwujud karena tepat di belakang gua itu bakalan ada secondary setup gua yang nanti powered by laptop. Nah kebetulan cuy di sini gue ada ngajakin Rexus buat bikin secondary setup gue, karena ya kita semua tahu juga Rexus tuh kayak jadi toko kelontongnya de setup kali ya, segala macam ada cuy, meja, kursi, apalagi main peripheral kayak mouse, keyboard, headset, mousepad itu udah ada lengkap, line upnya juga banyak ya. Pokoknya macam-macam aksesoris de setup termasuk de setup itu sendiri Rexus tuh ada. Makanya gue ngajakin Rexus dan yes di video kali ini setupnya itu bakalan penuh sama barang-barangnya Rexus. Termasuk yang kalian lihat di belakang gue yang udah available ya. Ini ada meja sama di atas ada pegboard tapi masih kosongan. Nanti kita bakal isi bareng-bareng ya. Nah si mejanya ini adalah meja terbarunya Rexus, yaitu Rexus Rise. Dia ini standing desk ya. Gua ini ngerakitnya udah dari kemarin sih, soalnya dia butuh waktu yang cukup lama ya. Gue ngerakitnya sendirian itu ngabisin waktu sekitaran 1 jam. Sebenarnya ngerakitnya termasuk gampang sih karena ada buku panduannya juga yang gampang dimengerti, terus kayak baut-baut sama tools juga udah dapat semua. Walaupun pas ngerakit kemarin ya gue pakai tools sendiri sih, tapi maksudnya kalau kalian nggak punya toolsnya juga kalian bisa pakai tools bawaannya doang, itu udah cukup kok. Problemnya sih selama kemarin gue ngerakit ini meja ya lebih ke butuh tenaga aja sih, soalnya kakinya berat banget parah. Gue nggak tahu ini berapa kilo ya, kalian mungkin bisa cek aja di Tokped atau di marketplace-nya Rexus ya. Lihat nih si Rexus Rise ini beratnya berapa ya, tapi harusnya kalau dikirimnya pakai kargo nggak akan gitu mahal sih ongkirnya. Yang jelas ya karena dia berat juga kakinya, jadi ya otomatis berasa solid juga kakinya karena ini besi-besi semua cuy bagian kakinya. Nah yang gue suka dari si Rexus Rise atau standing desk barunya Rexus ini udah pasti karena dia ya standing desk, simply mejanya tuh bisa naik turun dan itu secara elektronik karena dia pakai motor listrik, jadi nggak manual di kayu atau di ayun atau di engkol gitu ya. Nggak, ini tinggal pencet tombol doang, bagian kontrolnya tuh ada di sebelah kanan. Dan di sini mantapnya lagi dia tuh ada 4 memory slot. Jadi kalau di mobil tuh kayak electric seat gitu yang ada memory slotnya ya. Ini tinggal lu set aja misal ketinggian berapa lo mau set di nomor 1 ya udah nanti tinggal pencet nomor 1 dia bakalan ada di ketinggian tersebut. Nah ini buat di naik turunnya itu posisi paling rendahnya di sekitaran 70-an cm dan paling tingginya itu di sekitaran 120-an cm. Terus juga ini dia punya motor, dia pakai single motor ya di sebelah kanan doang, tapi dia ini motornya nggak berisik, jadi pas lagi naik turunin ya nggak mengganggu gitu ya. Terus dari segi speednya juga buat naik sama turunnya tuh menurut gua ini tergolong oke lah, pas gitu medium. Dia nggak terlalu kecepatan banget gitu naik turunnya, tapi nggak terlalu lambat juga. Cuma itu tadi karena dia udah ada memory slot juga, ini 4 itu udah banyak banget, jadi kita nggak perlu naik turunin manual sih, tinggal set aja di ketinggian-ketinggian yang kita mau di memory slotnya ini. Terus buat top table-nya ini dia bahannya ini kayak MDF gitu sih. Gua nggak tahu furniture ya, cuman kalau nggak salah ini namanya semacam MDF gitu ya. Tapi dia finishingnya atau bagian luarnya ini pakai karbon gitu dan gue sukanya ini bentuknya tuh dia kotak tapi bagian sudutnya tuh curvy gitu. Jadi bagus aja sih ngeliatnya, keren gitu.
Emang sih ya, ini top table-nya itu dia bukan one piece, dia kebelah dua gitu, tapi dia di bagian joinnya tuh ada join di bagian dalam sama ada join juga di bagian bawah, ada penahan plat besi gitu. Dan so far sih gua tes buat dipencet-pencet itu nggak kerasa ringkih kayak mau patah belah dua gitu, enggak sih cuy, aman-aman aja. Terus juga sebenarnya di Rexus Race ini udah dapet semacam mousepad gitu untuk ngecoverin bagian tengahnya, cuman ukurannya menurut gua nanggung. Dan gue juga di sini nanti bakalan pakai dashmat, jadi nggak akan pakai juga si mousepad bawaannya si Rexus Rise ini. Nah terus buat harganya cuy, si Rexus Rise ini di 2,6 jutaan seingat gua, termasuk terjangkau lah. Itu udah termasuk sama top table ya, jadi bukan kakinya doang tapi udah sepaket sama top table, bahkan udah sepaket juga sama si mousepadnya tadi yang buat nge-cover bagian tengahnya. Ya mejanya udah ada, sekarang kita tinggal sikat aja yuk barang-barang lainnya yang bakalan gua taruh di atas meja buat ngerakit jadi setup baru gua. Barang-barangnya itu ada di belakang kamera ya, di situ semua ya. Jadi let's go, kita sikat aja kali ya. FYI di sini gue nggak pakai semua part baru ya. Maksudnya ada juga gitu produk-produk Rexus yang entah rilisnya tuh dari kapan hari, dan bahkan gue sering pakai buat daily juga. Ada yang emang produknya itu masih produk baru, belum lama rilis. Dan gue ini milihnya jujur aja nggak ada requirement yang terlalu spesifik ya. Lebih ke ya bagus pasang gitu aja sih. Next buat headset stand sekaligus USB hubnya gue bakalan pakai Rexus Astro J4. Ini udah pernah gue review ya, jadi silakan aja tonton kalau mau review lebih detailnya. Jadi gue bakalan pakai ini. Nah putih-putih, kita ada kabel juga. Kita ngurusin kabelnya nanti aja dulu deh, pasang-pasang aja dulu barangnya ya. Ini buat tempat laptop atau stand laptopnya ada dua opsi sih, ada Rexus Breeze B160 sama Rexus DCH atau DCA ya. Gue bingung ini yang mana, tapi kayaknya gue bakalan pakai DCA dulu aja deh ya. Oh, berat banget. Holy. Ini berat banget cuy, parah. Besi doang nih isinya. Mantap. B160 nanti kita coba. Taruh pojok sini. Oke. So far kelihatan oke semua sih, tapi ini sama sekali belum ada kabel yang nyolok ya. Ini yang ribet pasti bakalan soal kabelnya sih. Tapi sekarang udah jam 1 malam, jadi segitu aja kali dulu buat hari ini, kita lanjut besok. Hari kedua cuy. Nah di hari kedua ini gue pasangin perintilan backboard dulu, soalnya kalau udah ada monitor kan agak ngeri ya. Ini by the way gue tadinya ada rencana buat macam-macamin temboknya biar nggak polos ya, cuma belum ada ide. Jadi yaudah dipasang backboard aja dulu biar nggak sepi. Dan di sini gue pajang beberapa produk Rexus juga yang fungsional. Maksudnya kalau mau dipakai ya tinggal comot aja. Oh ya, di sini gue nggak bareng Rexus doang buat bikin setup ini, tapi bareng Philips juga. Makanya di sini gue pakai monitor dari Philips. Salah satu yang gue suka dari monitor Philips itu di cover garansi 3 tahun full panel cuy. Anggap aja lu spend sekian buat beli monitor Philips, at least worry free selama 3 tahun ke depan. Ya, gue baru singgung soal garansi doang ya, belum ke kelebihan-kelebihan yang dipunya dari setiap modelnya. Bentuknya cakep sih nih. Ya nggak muat. Ini by the way semuanya udah selesai nih, tinggal ngurusin kabel. Let's go. One eternity later.
Yang ngurusin kabelnya udah beres cuy. Kalau lihat dari depan nggak gitu kelihatan kan ya. Ada paling sini doang nih dikit nih. Karena ini hubungannya nanti sama HDMI dan juga USB buat USB hub. Jadi ini nggak boleh diikat deh. Karena nanti fleksibel buat dicopot pasang ke laptop kan. Makanya masih ada dua kabel yang ngegantung kayak gini. Tapi harusnya nanti pas dipasang laptop sih nggak gitu gantung ya. Karena ya bakalan nyolok ke si laptopnya. Oke, mantep, kabelnya beres. Aduh, akhirnya kelar juga cuy. Ini hari ketiga by the way. Sebenarnya ini ngerjain semua ini nih ya, seharian juga harusnya kelar. Cuman karena gue harus ngerjain yang lain juga, jadi mesti dicicil. Tapi nggak apa-apa, yang penting endingnya gue happy dan gue puas sama setup baru gue ini. Setelah sekian lama gitu ya, akhirnya punya desk setup yang basisnya pakai laptop dan terpisah dari setup utama gue. Ini sih udah gue tes semua, work well dan asik banget sih. Ya kayak misalkan dipakai ngetik buat konsepin konten, keyboardnya mantep, tahu sendiri lah ya feelnya DAX M82X tuh kayak gimana. Mouse-nya juga si DAX Air Mini ya udah jelas overkill banget ya buat ngerjain kerjaan-kerjaan ringan. Cuma yang paling penting buat gue sih karena dia itu shape-nya nyaman banget buat di tangan gue. Ditambah lagi ini tandem sama deskmat barunya Rexus yaitu Daxa Dream Series, dia ada 4 varian gambar ya. Ini dia surface-nya itu cenderung ke halus, lembut ataupun licin ya. Jadi gliding-nya nggak keset, nggak nyusahin gitu ya. Ukurannya juga normal di 900 x 400 x 4 mm. Jahitannya rapi dan harganya juga cuma 190 ribuan aja. Ini setup by the way buat entertainment juga mantep banget sih. Monitornya kan gue pakai Philips 242E2. Dia ini 24 inch flat full HD 75 Hz. Looksnya ini cakep banget, four-side frameless, tipis, kakinya juga kelihatan berkarakter, kotak kaku gitu ya. Ditambah lagi ada aksen brush finish yang bikin dia kelihatan mewah. Nggak cuma looksnya doang sih sebenarnya, layarnya juga mantep cuy. Dia ini 97,4% NTSC dan 113,8% sRGB. Pixel density-nya di 93 ppi. Emang dia ini masih Full HD ya, cuman menurut gua Full HD kalau di 24 inch itu justru sweet spot banget. Gua ini nggak ada isu sih, warnanya bagus, kelihatan tajam, fitur-fitur pendukungnya juga mantap kayak OSD control yang udah pakai joystick, portnya lengkap, standnya juga nggak cuma bisa tilt doang, tapi dia bisa naik turun juga. Mana harganya cuma 1,8 jutaan pula terakhir gua cek, mantap deh pokoknya. Ini juga monitor tuh duduk di stand atau meja monitor barunya Rexus ya, yaitu Rexus Strand. Dia lengkap nih, ada USB hub, ada RGB, ada holder HP, dan ada kompartemen kecil. Lumayan lah ini buat naro-naro sesuatu. Urusan perkupingan juga di sini ada Rexus Astro C300 soundbar barunya Rexus. Ini juga asik nih buat nemenin gue dengerin musik, YouTubean ataupun nonton film. Dia ini inputnya bisa via USB ataupun via Bluetooth, terus ada RGB, ada bass control, dan posisi volume knobnya tuh asik, ada di depan, gampang diraih, nggak kayak mimpi. Suaranya kayak gini. Kalau lagi males pakai speakerphone, gue bisa pakai Rexus S8 yang udah pernah gue review. Ini tinggal connect Bluetooth ya udah beres. Buat laptopnya juga ini ditempatkan dengan sangat mulia di atas Rexus Deca. Enak pula ini bisa muter-muter, jadi kalau butuh dual screen ya tinggal puter aja laptopnya arahin ke gue. Dan kalau gue butuh pakai kerjaan agak berat ya, gue bisa pakai Rexus Breeze B160. Dia ini ada 5 fan sekaligus, ada speed control juga, dan posisi kemiringannya tuh bisa diatur. Periferalnya udah mantep-mantep banget lah ya, udah memenuhi semua kebutuhan gue di setup ini. Termasuk sama mejanya juga nih yang bisa naik turun tadi ya. Jadi kalau gue lagi males buat sambil duduk ya, gue bisa sambil pakai sambil berdiri juga. Walaupun gue lebih betah duduk sih karena duduk di kursi yang enak. Ya, gue pakai Rexus NC2 ergonomic chair yang praise to performance-nya mantap. Udah pernah gue review juga, jadi bisa cek kalau kalian penasaran sama detailnya. Ya jadi paling segitu aja videonya, thanks banget buat Rexus dan juga Philips yang udah mau bantu gue wujudin salah satu wishlist besar gue ya, biar punya desk setup lagi yang pakai laptop yang bisa gue pakai buat ngerjain kerjaan-kerjaan yang tidak seberat apa yang dikerjakan oleh primary setup gue.
By the way, semua barang-barang yang ada di sini itu listnya bakalan gue tampilin. Kalian pause aja kalau mau baca-baca lebih detail. Dan kayak biasa semua link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. So segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.